asumsinya kalian sudah dapat cost accounting dan manajemen accounting ya. Jadi penggunaannya pun sama gitu ya. Penggunaannya pun sama, cuma ini kita objeknya yang beda gitu. Biasanya di perusahaan ini kita objeknya di public sector. Nah, ini kita public sektornya akuntansi manajemennya lebih ke pemerintah gitu. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini ya, terkait harga pelayanan publik. Kalau di cost accounting atau di mana tuh dulu pricing, gitu ya, topik pricing gitu ya. Cuma ini pricing untuk produk atau jasa yang di-provide oleh pemerintah. Tuh. Nah, kenapa sih pemerintah kan memang pelayan masyarakat ya? Pelayan masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat, kenapa layanannya itu harus dipasang harga gitu. Nah, sebelum ke situ, sumber-sumber pembiayaan pelayanan publik selain dari pajak juga pembebanan langsung pada masyarakat sebagai konsumen publik. Nah, terus apa aja sih jenis pelayanannya? Pelayanan administratif, itu yang kalian temukan di mana ya, RT, RW, kemudian kecamatan buat urus KTP, Samsat buat bikin SIM dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada pelayanan barang. Nah, ini biasanya kalau produksi pakai BUMN ya, BUMN atau BUMD. Atau pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan jasa, kemudian dan pelayanan regulatif. Di sini pelayanan penegakan hukum atau kebijakan publik. Penyediaan layanannya luas ya. Ini sudah kalian nikmati di kehidupan kalian sehari-hari kan, ada listrik, air, public transport. Mungkin sekarang kita jarang banget naik public transport ya. Paling apa sih KRL atau MRT, malah kalian semenjak pandemi udah nggak pernah kali naik public transport. Kemudian kesehatan, energi, komunikasi, dan sebagainya. Ini udah ada lah ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian jenis barangnya, kalau dilihat dari jenis barang, ini ada jenis barang privat, barang umum, atau barang kolektif. Nah, di sini barang privat itu manfaat barang hanya dinikmati secara individu. Contohnya listrik, telepon, gitu ya. Kalau barang umum atau public good, itu manfaatnya dinikmati seluruh masyarakat secara bersama. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa public goods itu jika dipakai oleh satu orang tidak akan mengurangi konsumsi orang lain gitu ya. Contohnya jalan, jembatan gitu. Saya pakai tidak akan mengurangi konsumsi kalian. Kalian juga tetap bisa pakai, itu public goods gitu. Nah, kemudian ada barang kolektif, campuran antara barang public good dan barang privat. Contohnya pendidikan dan kesehatan. Bisa dinikmati secara individual, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, ini nih. Tadi pertanyaannya yang saya kemukakan di awal, pemerintah kan emang pelayan masyarakat ya. Kenapa kok harga pelayanannya dikasih harga, dikasih tarif gitu. Alasannya ini ada dua alasan ini menurut Mardiasmo ya. Menurut bukunya Mardiasmo itu pertama adalah alasan efisiensi ekonomi gitu. Karena emang ada kelangkaan sumber daya gitu. Kalau kalau misalnya pelayanan gitu nggak dikasih harga, nanti nggak ngerasa kayak
nggak ngerasa kayak butuh, jadi kayak misalnya dipakai semua aja tanpa memperhatikan orang lain. Jadi kalau kita kasih harga, berarti kan apa ya, orang itu akan berpikir ekonomi atau nggak boros. Jadi yang istilahnya kalau mau banyak, kalau mau lebih, berarti kan harus bayar lebih gitu. Berarti kan orang jadi berpikir lebih ekonomis, nggak boros. Nah, kemudian alasan kenapa pelayanan publik itu juga dikasih harga, alasan yang kedua yaitu untuk ini, prinsip keuntungan. Apalagi kan sekarang yang NPM ya, New Public Management, bagaimana manajemen pemerintah dikelola seperti private sector gitu. Nah, kalau dikelola seperti private sector kan customer oriented kan, bagaimana memberi pelayanan yang prima. Nah, dengan memberi pelayanan prima yang didapat masyarakat apa? Berarti kan yang didapat masyarakat kan full service kayak gitu. Nah, ini juga bisa memberi keuntungan kepada pemerintah. Jadi pemerintahnya untung, tapi masyarakatnya juga puas. Nah, ini udah kalian pelajari ya, dasar-dasar penetapan harga. Bisa pakai cost base, pakai competitor based pricing, pakai demand based pricing. Kalau cost base kan berarti ya udah di dasar awalnya cost ditambah marginnya. Ketemulah harga yang mau ditawarkan ke masyarakat. Kalau kompetitor berdasarkan kompetitornya ya, mau kita cost-nya sekian gitu. Tapi kompetitornya range-nya misalnya apa ya? Misalnya rumah sakit lah ya, paling gampang itu rumah sakit. Rawat inap gitu. Di RSUD gitu ya misalnya. Misalnya kita pakai kompetitor based pricing, misalnya yang VIP. Ya udah kita lihat kompetitor-kompetitor kamar-kamar VIP untuk rumah sakit itu range-nya antara berapa sampai berapa. Ya udah berarti kita main di harga segitu. Nah, kalau demand based pricing berarti berdasarkan apa ini? Jumlah permintaan Bu, kalau lagi naik permintaannya harganya lebih naik gitu. Ini bisa juga sih, tapi ini lebih kecenderung melihat kemampuan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya PCR gitu ya, misalnya PCR, cost-nya nih, produk cost-nya PCR misalnya 450.000 gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat nggak mau, misalnya kalian mau ngejual di harga 600, kalau masyarakat nggak mau, nggak punya kemampuan daya beli di situ, mau nggak mau ya udah masyarakat maunya 500.000, ya udah itu demand based pricing gitu sih. Jadi emang ya udah kita nurut yang ada masyarakat yang mau gitu, itu demand based pricing. Nah, lalu di sini untuk menentukan tarif ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya. Jadi ini tadi kita lihat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakatnya seperti apa? Kemudian kalau kita set tarif tertentu ngikutin masyarakat, tapi kita nggak mempertimbangkan ini usaha kita bakal continue atau berkembang atau enggak, ya nggak dapat juga gitu ya. Nggak dapat juga. Jadi tetap harus mempertimbangkan masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya, dan kompetisi yang sehat. Kamu mau mengenakan tarif yang jauh dari harga pasar, kan bisa mematikan pasar yang lain. Gitu kan? Jadi harus mempertimbangkan itu, daya beli, kontinuitas dan pengembangan layanan, dan kompetisi yang sehat. Kemudian biaya penyelenggaraan kegiatan. Cost-nya itu kalau bisa kan kita mengenakan tarif nutup cost ya sebisa mungkin. Nah, kemudian
ada aspek keadilan. Nah, ini yang membedakan juga di public sector, ada aspek keadilan, ada pilihan tarif gitu. Pelayanan itu kan nggak semuanya kayak di rumah sakit, kan nggak semuanya bisa menikmati pelayanan high class gitu ya. Kita harus mengakomodir pelayanan rumah sakit untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, makanya kalau di rumah sakit kan dibuat kelas-kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu juga dengan pendidikan. Pendidikan kan juga menyesuaikan aspek masyarakatnya nih. Aspek masyarakatnya misalnya universitas harganya beda sama misalnya institut ya, kayak misalnya universitas beda sama sekolah tinggi, beda sama institut IAIN gitu. Nah, itu kita harus mempertimbangkan aspek keadilan. Jadi gimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas dari yang kelas bawah sampai yang pendapatan per kapitanya tinggi. Gitu. Nah, kemudian penentuan tarif juga harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah kan kadang punya kebijakan-kebijakan tertentu ya, misalnya subsidi kayak gitu. Jadi ini nggak lepas juga dari intervensi politik ya, seperti itu. Bagaimanapun ketika misalnya kepala daerah atau kepala daerah, gubernur, wali kota gitu misalnya jabat, kan dia sebelumnya kan punya janji-janji kampanye ya terkait hal-hal tertentu nih, misalnya pendidikan gratis. Oh, berarti dari SD sampai SMA itu nggak boleh ada pengenaan tarif untuk SPP, untuk LKS, untuk seragam misalnya seperti itu. Jadi nggak lepas dari ada kebijakan di situ. Nah, ini yang paling penting nih, langkah-langkah penentuan tarif. Nah, ini nanti yang akan kalian praktekkan untuk tugas ini. Ini langkah-langkahnya. Pertama, kalian hitung dulu biaya penyelenggaraan pelayanan. Mau pakai full costing, variable costing, atau ABC. Masih ingat kan ya ini ya? Oke. Kemudian menentukan sifat dan jenis layanan. Nah, ini tujuannya sosial atau tujuannya untuk profit oriented gitu. Bisa social and mix, bisa social, bisa social and profit oriented. Kemudian tentukan jenis layanannya. Misalnya kalau pendidikan kalian bikin jenjang-jenjang, ada vokasi, ada S1, ada S2, ada magister gitu misalnya. Kalau misalnya untuk rumah sakit gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, VVIP. Nah, setelah itu pertimbangkan aspek keadilan. Masyarakat dengan ekonomi tertentu akan dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan masyarakat yang ekonominya baik. Nah, tadi kan kalian sudah menentukan tuh jenis-jenis layanannya ya. Misalnya kalau rumah sakit kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, harus mempertimbangkan aspek keadilan ini. Berarti yang kelas 1 itu jauh lebih mahal daripada yang kelas 3. Gitu. Nah, kemudian ini menentukan kebijakan tarif. Nah, kebijakan tarif ini kalau kita lihat dari ini ada 3. Cost minus. Nah, cost minus ini yang pakai subsidi. Berarti asumsinya cost minus ini untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Berarti yang kalau misalnya kalian rumah sakit gitu kelas 3 ya. Kelas 3 berarti pakai cost minus gitu. Kemudian ada kebijakan cost recovery. Kalau cost recovery itu at cost ya. Harga pelayanannya at cost. Kemudian cost plus. Nah, kalau cost plus ini paham lah ya, cost ditambah margin. Gitu. Sampai sini oke. Jadi langkahnya 4 step ini sampai ketemu nanti tarifnya sekian. Nah, ini
bahan diskusi kita. Ini saya bebaskan kalian cari sumbernya dari mana aja. Nanti nggak ada jawaban benar salah, namun sejauh apa kalian menganalisis. Nah, tugas yang pertama itu ada dua required ya gitu. Kalian nih akuntan manajemen, menghitung biaya yang ditanggung pemerintah untuk setiap pasien yang melakukan isolasi di Wisma Atlet per malam. Ini bisa pilih antara full cost atau EBC. Berarti ini kalau di sini kan masih step pertama ya. Ini masih step pertama. Kemudian yang kedua permintaannya. Seandainya pasien kalau diisolasi di Wisma Atlet itu dikenakan tarif dan kalian bikin kelas-kelasnya berdasarkan tipe kamar, kira-kira berapa biaya per malam yang harus ditanggung pasien. Nah, ini yang harus kalian perhatikan di sini kos-kosnya. Berarti kan di sini ininya nih kebijakan tarifnya ini kan beda-beda ya antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan VIP. Mungkin kalau kelas 3 mungkin pakai cost minus, asumsinya ada subsidi. Berarti kan ini ada subsidi silang. Nah, nanti yang VIP dan kelas 1 akan membayar lebih mahal untuk menanggung yang kelas 3. Tuh. Nah, clue dari saya, kalau di bidang kesehatan, ini ada undang-undang terkait tarif rumah sakit. Itu yang nanti kalian cari ya. Tarif pembebanan rumah sakit, itu clue dari saya. Tarif maksimumnya gitu ya, tarif maksimumnya. Nah, kalian nggak boleh di atas, nggak boleh melebihi maksimum tarif yang ditetapkan di undang-undang. Gitu. Nah, apa aja biaya-biaya yang mungkin muncul kalau pasien itu dirawat inap, itu yang harus kalian analisis tuh. Kalau misalnya rawat inap, ada yang udah pernah kena COVID belum? Di kelas ini? Belum ada ya? Berarti harus mempertimbangkan semua aspek nih. Biaya obat, biaya dokter, biaya kunjungan perawat, apapun ya. Nanti coba, ini kalian riset nih. Kalian riset apa-apa yang mungkin terjadi ketika pasien isolasi di Wisma Atlet. Ini asumsinya pulang ya, asumsinya selamat ya. Maksudnya asumsinya selamat, asumsinya pulang dengan sehat gitu ya. Jadi nggak ada biaya ambulan gitu, nggak ada biaya pemandian, nggak ada biaya apa pemakaman gitu, nggak ada ya. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik gitu. Ini asumsinya sembuh gitu, asumsinya gitu. Jadi di luar biaya ambulan, di luar biaya ini gitu. Bisa ya ngebayangin ya? Paham maksud saya? Jadi kalian riset dulu nih apa-apa yang ditreat ke seorang pasien ketika COVID. Gitu. Sampai sini dipahamin? Ada yang mau ditanyakan dulu? Clear? Bu, ini ya? untuk hari ini, Bu. Dikumpul Iya, hari ini juga. Bahan diskusi hari ini. Jadi ini kayak akumulasi kalian belajar cost accounting sama manajemen accounting, tapi kita taruh di public sector. Gitu. Hari ini aja. Sejauh apa kalian bisa breakdown tuh apa sih yang terjadi di pasien di Wisma Atlet gitu. Apa sih yang mereka kasih, apa sih yang mereka dapat, obatnya, pelayanannya, makannya, kayak gitu-gitunya. Bisa dipahami? Ada kemana ya? Bisa, Bu. Oke.
langsung ke kelompok ya.